Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan pembahasan di buku interaktif PR Intan Pariwara Matematika untuk SMA kelas 11A ya, kurikulum merdeka. Nah, pada kesempatan ini kita sudah sampai di asesmen 3. Asesmen 3 halaman 23 ya. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Untuk soal nomor 1, diagram panah berikut yang menunjukkan fungsi surjektif adalah titik-titik. Fungsi surjektif ya, pengertian fungsi surjektif masih ingatkah anak-anak? Fungsi surjektif itu fungsi yang jika setiap anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A gitu ya. Patokannya atau kata kuncinya itu setiap anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A, begitu ya. Nah, kita identifikasi satu persatu. Diagram panah pada pilihan B ini ya, diperhatikan yang B ini bukan fungsi surjektif. Mengapa? Karena ada anggota B ini yang tidak mempunyai pasangan dengan anggota A, yaitu apa? Yang ini tidak mempunyai pasangan dengan anggota A. Berarti ini bukan fungsi surjektif. Selanjutnya untuk pilihan yang B ini merupakan fungsi surjektif karena setiap anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A ya. Anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A. Ya, berarti yang B ini termasuk. Nah, langsung saja berarti jawabannya yang B, gitu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B, A, B, C, D, E. Fungsi F berikut memetakan A ke B. Fungsi yang merupakan fungsi injektif adalah titik-titik di sini, kata kuncinya adalah injektif. Masih ingat ya, injektif itu yaitu suatu fungsi jika setiap anggota A, kata kuncinya A, mempunyai bayangan berbeda anggota B ya. Mempunyai bayangan berbeda dengan anggota B. Kita identifikasi satu-satu ya. Untuk yang A ini 1A, 2A, 3A, dan 4A ya. Fungsi A ini bukan fungsi injektif. Mengapa? Karena ada 4 anggota A yang mempunyai bayangan yang sama dengan anggota B ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4 ini pasangannya sama-sama A-nya. Berarti yang A ini bukan ya. Untuk yang B kita lihat 1A, 2B, 3C, 4B. Fungsi B ini bukan fungsi injektif ya. Mengapa? Karena ada 2 anggota A yang memiliki bayangan sama dengan anggota B, yaitu ini 2B dan 4B. Nah, 2 dan 4 ini pasangannya sama, yaitu B. Berarti yang B ini bukan. Selanjutnya yang C yaitu 1A, 2C, 3E, 4D ya, merupakan fungsi injektif. Mengapa? Karena setiap anggota A yaitu 1, 2, 3, 4 ini memiliki bayangan berbeda dengan anggota B ya, yaitu pasangannya A, C, E, D ya, jelas ya. Berarti ini jawabannya yang C ya, jelas yang C. Nah, seperti itu. Untuk soal nomor 3 termasuk soal hot high order thinking skill. Soalnya perhatikan gambar grafik berikut. Ini gambar grafik yang pertama ya, berupa grafik garis yang memotong di sumbu X dan Y. Sedangkan yang kedua ini juga berupa grafik garis yang memotong tepat di tengah titik 0,0. Nah, yang ketiga ini garisnya sejajar dengan sumbu X ya, yaitu Y sama dengan C. Sedangkan yang keempat yaitu berupa kurva ya ini. Nah, pertanyaannya yaitu grafik yang menunjukkan grafik fungsi bijektif ya. Bijektif itu fungsi yang injektif dan juga surjektif ya.
Nah, kita identifikasi satu-satu mana yang termasuk fungsi bijektif. Untuk grafik yang pertama ini ya, grafik pada pilihan yang pertama ini merupakan fungsi bijektif karena grafik fungsi tersebut termasuk fungsi injektif dan sekaligus fungsi surjektif. Kita perhatikan ya ini pasangannya selalu pas satu-satu gitu ya. Berarti yang I ini termasuk fungsi bijektif ya karena dia injektif juga surjektif. Untuk yang kedua ini jelas kayak ya karena ini juga berupa diagram garis, berarti dia termasuk fungsi bijektif karena grafik fungsi tersebut termasuk fungsi injektif sekaligus surjektif ya. Dua ini juga termasuk. Nah, jadi jawabannya itu yang A ini ya, grafik gambar 1 dan 2. Untuk soal yang nomor 4, diketahui P 1, 2, 3, 4 dan Q, A, B, C, D. Fungsi F yaitu memetakan A ke B disajikan dalam diagram panah ya. Ini P ke Q ya, fungsi P ke Q. Yaitu 1C, 2D, 3B, 4A. Pertanyaan, himpunan pasangan berurutan yang menyajikan inverse fungsi F adalah titik-titik. Nah, fungsi inverse itu kebalikan ya, berarti jika fungsi F itu P ke Q, berarti inverse-nya itu Q ke P. Berarti inverse-nya itu berarti tinggal fungsi inverse dari X ya, berarti tinggal membalik, yaitu A, 4 B, 3 terus C, 1 dan D, 2. Nah, ini ya mudah sekali kalau inverse itu tinggal membalik. Berarti jawabannya yang mana? Yang A4, B3, C1 dan D2 ya. Berarti jawabannya yang ini ya, yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 5, jika fx sama dengan 3 min x per 4, inverse fungsi f adalah titik-titik. Kita disuruh mencari inverse fungsi ya. Kita selesaikan bersama-sama. Nomor 5, fx yaitu 3 min x per 4 ya. Terus berarti kita misalkan, misal Y sama dengan Fx ya. Lalu kita operasikan Fx sama dengan 3 min X per 4. Nah, Fx-nya ini kita ganti dengan Y. Y sama dengan 3 min X per 4 ya. Kita kalikan silang. Y kali 4 ini adalah 4Y. Sama dengan 3 min X ya. Kita X-nya kita pindah ruas jadi X sama dengan 3 min 4Y ya. Gini pindah jadi min. Sehingga kita peroleh X sama dengan 3 min 4Y. Sehingga F inverse-nya, F ini kan menunjukkan F inverse. F inverse Y sama dengan 3 min 4Y ya. Sedangkan F inverse X tinggal mengganti perubahannya dengan X 3 min 4X ya. Jadi fungsi inverse dari Fx sama dengan 3 min X per 4 itu ini 3 min 4X ya. Jadi jawabannya yang 3 min 4X yaitu yang D ini ya, yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 6, jika inverse fungsi fx sama dengan 6x min 13 adalah f inverse x, nilai f inverse 11 adalah titik-titik. Nomor 6 ya, fx sama dengan 6x min 13 adalah, ini merupakan f inverse x ya. Sedangkan jika F inverse 11 sama dengan C, maka FC, C ya ini sama dengan
11. Dengan demikian bisa dituliskan ya, 6C min 13 sama dengan ini tinggal fungsi ini tinggal mengganti dengan peubahnya C ya, karena FC ya, FC kan sama dengan 11, C-nya ini kita gantikan ke Fx-nya ini, X-nya diganti dengan C, berarti 6C min 13 sama dengan 11 ya. 6C sama dengan 11 ditambah 13 ya, ini pindah ruas. 6C sama dengan 24. C sama dengan 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 ya, saya tuliskan seperti ini. 24 dibagi 6 yaitu 4. Jadi nilai C-nya itu 4. Yang mana 4 itu? Nah, berarti yang A. Jawabannya untuk nomor 6 yaitu A. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Diketahui Fx sama dengan 3x plus 1 per 4. Jika F inverse X adalah inverse Fx, nilai F inverse 7 adalah titik-titik. Nomor 7 ya, di sini ya kita selesaikan bersama-sama. Fx itu sama dengan 3x plus 1 per 4, ini untuk Fx. Nah, jika F inverse X itu adalah inverse Fx ya, di sini memiliki artinya apa? Menentukan nilai X yang menjadi nilai Fx sama dengan 7. Dengan demikian ini bisa kita operasikan ya. Fx ini kan 7 ya, sama dengan 3x plus 1 per 4 ya. Kita kalikan silang, 7 kali 4 itu adalah 28 sama dengan 3x plus 1. Nah, ini 28 pindah ruas ini ya. 28 dikurangi 1 yaitu 27 sama dengan 3 X, berarti X-nya itu 27 dibagi 3 yaitu 9. Nah, jadi nilai F inverse 7 itu sama dengan 9. Nah, jawabannya 9. Jadi yang D ini ya, nomor 7 itu jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 8, diketahui Fx sama dengan 3x per x plus 1 dan Gx sama dengan x per 2x plus 2. Jika Hx sama dengan F plus Gx, inverse fungsi H adalah titik-titik ya. Nomor 8 kita selesaikan. Yang ditanyakan adalah inverse H-nya, maka kita tentukan dulu Hx. Hx sama dengan F plus Gx ini ya. Lalu kita jabarkan. Berarti Fx plus Gx. Fx-nya yaitu 3x per x plus 1 ditambah Gx-nya adalah x per 2x plus 2 ya. Lalu kita operasikan. Kita samakan penyebutnya ya menjadi 2x plus 2, berarti yang ini kita kalikan dengan 2 kali 3x per yang bawah juga kita kalikan 2. Nah, kalau dikalikan 2 kan 2x plus 2 berarti sama dengan ini ya, 2 kali x plus 1 ditambah yang ini tetap karena penyebutnya sudah sama 2x plus 2, sehingga ini adalah 2 kali 3x yaitu 6x plus x per 2x plus 2. Ini sudah sama ya, ini dikalikan 2, ini berarti juga dikalikan 2 supaya penyebutnya menjadi 2x plus 2, sehingga diperoleh 6x ditambah x adalah 7x per 2x plus 2. Nah, ini untuk Hx-nya. Lalu kita cari inverse H-nya. Kita misalkan Y sama dengan Hx. Berarti ini tinggal merubah Y sama dengan 7x
per 2x plus 2 ya. Kita kalikan silang ini, berarti ini 2x plus 2 kali y sama dengan 7x ya. Berarti 2xy plus 2y sama dengan 7x ya. Dari sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita kumpulkan dulu yang mengandung x. 2xy ini pindah ruas min 7x sama dengan ini pindah ke kanan, berarti min 2y. Kita keluarkan x-nya, x berarti 2xy dibagi x adalah 2y min ini tuh 7 sama dengan min 2y. Kita tentukan dulu x-nya, berarti x-nya min 2y per dibagi ini ya 2y min 7. Nah ini untuk x-nya. Nah x ini adalah h inverse y karena masih mengandung variabel y, berarti min 2y per 2y min 7. Kita ubah dulu h inverse x ya, yang ditanyakan adalah h inverse x, berarti ini tinggal mengganti dengan x. Min 2x per 2x min 7. Nah, berarti jawabannya inverse h ya. Inverse fungsi h yaitu min 2x per 2x min 7. Berarti jawabannya yang kita lihat dulu nomor 8. Yang sama min 2x per 2x per min 7. Berarti jawabannya ini ya, yang A ini ya. Berarti nomor 8 jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 9, ini soal HOTS ya. Diketahui fungsi f r ke r dan g r ke r dirumuskan dengan fx sama dengan 2x min 1 dan gx sama dengan x plus 3 per 2 min x. X tidak sama dengan 2. Fungsi inverse f bundaran gx adalah f bundaran g inverse x sama dengan titik-titik yang ditanyakan inverse-nya ya. Kita hitung bersama-sama untuk soal nomor 9. Kita tentukan dulu f bundaran g x sama dengan f gx, seperti ini ya penulisannya, sama dengan f. Gx-nya apa? Gx-nya ini x plus 3 per 2 min x. Nah, ini kita masukkan ke f-nya ini. Berarti sama dengan 2 kali x plus 3 per 2 min x min 1. Seperti ini ya, dari sini bisa dipahami. Sama dengan kita operasikan terlebih dahulu. Ini kita kalikan 2x plus 6 per 2 min x. Kita samakan penyebutnya. Nah, jika di sini 1, otomatis dia kan ini 2 min x per 2 min x ya. 2 min x per 2 min x ini kan 1 ini ya. Nah, selanjutnya kita operasikan sama dengan 2x min ketemu min ya. Min ketemu min itu berarti plus ya. Berarti 3x plus 6 min 2 yaitu plus 4 per 2 min x. Dimana tadi kan x-nya tidak boleh sama dengan 2 ya. Dimana x tidak boleh sama dengan 2. Ini jika dipindah ruaskan 2 ya, x sama tidak boleh sama dengan 2. Nah, ini sudah ketemu f bundaran gx. Selanjutnya kita misalkan untuk mencari inverse-nya. Misal y sama dengan f bundaran gx. Y sama dengan 3x plus 4 per 2 min x. Kita kalikan silang. Ini adalah 2 min x kali y sama dengan 3x plus 4. Berarti 2y menggunakan sifat distributif min x
Y sama dengan 3X plus 4 ya, seperti itu ya. Kita pindah ruaskan. Ini adalah sini min 3X min XY sama dengan 4 min 2Y. Supaya ini bernilai positif, kita kali dengan min 1 ya. Kali min 1. Berarti ini menjadi 3X plus XY sama dengan ini yang jadi plus ya, 2Y, ini jadi min dikali min 1, min 4 ya. Kita keluarkan X-nya, X sini 3 plus Y sama dengan 2Y min 4 ya. Berarti X sama dengan 2Y min 4 per ini 3 plus Y. Nah, dari sini bisa dipahami ya nilai X-nya, sehingga ini kan merupakan GF bundaran G inverse Y ya. Sehingga F bundaran G inverse Y sama dengan 2Y plus min 4 per 3 plus Y. Nah, untuk F bundaran G inverse X sama dengan, tinggal mengganti ini dengan X ya, berarti 2X min 4 per 3 plus X atau X plus 3 gitu ya, biar mudah. Ini X plus 3 ya, dimana ini jika kita pindah ruaskan min 3 ya, X tidak boleh sama dengan min 3. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya yang mana? Kita lihat dulu. 2X min 4 per X plus 3, di mana X tidak boleh sama dengan min 3. Berarti yang B ini ya. Yang sama ya, ini yang B ya. Nah, ini jawabannya ini. 2X min 4 per X plus 3, di mana X tidak boleh sama dengan min 3. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 10, diketahui fungsi F bundaran G inverse X sama dengan 3X min 1 per X plus 7, di mana X tidak sama dengan min 7. Nah, ini kan jika dipindah ruaskan min 7 ya. Dan Fx sama dengan 2X plus 1. Fungsi Gx adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah fungsi Gx nomor 10 ya. Nah, pertama-tama yang diketahui kan F bundaran G inverse X ini ya. Kita tentukan dulu F bundaran Gx-nya, berarti kebalikan dari inverse ini ya. Sehingga misal Y sama dengan F bundaran G inverse X. Sehingga Y sama dengan 3X min 1 per X plus 7 ya. Kita kalikan silang. Ini dengan ini ya, berarti langsung saja XY ditambah 7Y sama dengan 3X min 1. Kita pindahkan ruas. XY ini pindah ruas min 3X sama dengan ini pindah ruas min 7Y min 1. Kita keluarkan X-nya. X berarti ini tinggal Y min 3 sama dengan min 7Y min 1. X sama dengan min 7Y min 1 per Y min 3. Nah, ini untuk F bundaran G Y sama dengan min 7Y min 1 per Y min 3. Nah, sedangkan untuk F bundaran G X tinggal mengubah dengan X-nya min 7X min 1 per X min 3, di mana X tidak boleh sama dengan, ini pindah ruas jadi plus ya, X tidak boleh sama dengan 3. Nah, selanjutnya
kita menyamakan komposisi fungsinya, kita samakan di mana f g x sama dengan f bundaran g x ya. Sehingga ini 2 g x plus 1 ya, dari sini gx-nya kita substitusikan ke 2x plus 1 ini ya. Ini diganti G berarti kan 2gx plus 1 ini ya. 2gx plus 1 sama dengan ini F bundaran gx-nya ini ya. Min 7x min 7x min 1 per x min 3 ya. Selanjutnya 2g. Ini G ya. Gx sama dengan min 7x min 1 per x min 3. Ini pindah ruas min 1. 2gx sama dengan min 7x min 1 per x min 3 min. Nah, ini jika disamakan penyebutnya dengan x min 3 berarti x min 3 per x min 3 ya. Dari sini bisa dipahami ya. Selanjutnya 2g x sama dengan min 7x min x, yaitu hasilnya adalah min 8x. Min 1 min ketemu adalah plus berarti plus 2 per x min 3 ya. Dari sini bisa dipahami ya. Selanjutnya gx berarti min 8x plus 2 per x min 3 ya. Ini turun ke bawah sini ya, dibagi dengan ini 2-nya pindah ke bawah sini ya, karena dibagi sini. Ini bisa disederhanakan ya. Gx sama dengan ini bisa saya coret 1. Ini juga ini min 4 ya, berarti min 4x plus 1 per x min 3, di mana x tidak boleh sama dengan 3. Nah, berarti ini fungsi dari gx-nya. Kita cocokkan dengan pilihan gandanya, berarti jawabannya yang mana? Nomor 10, berarti yang sama dengan ini yaitu yang B ini ya. Berarti min 4x plus 1 x min 3, di mana x tidak boleh sama dengan 3, berarti jawabannya yang B. Bisa dipahami ya anak-anak. Demikian pembahasan soal-soal asesmen 3 halaman 23 sampai 24 pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.